yang dimaksud nggak ngapa-ngapain itu ya, misalkan kita rebahan kan mata buka kan. Terus yang dimaksud nggak ngapa-ngapain itu diem aja, atau misalkan kita kedinginan terus kita narik selimut, itu termasuk ngapa-ngapain nggak? Ya enggak juga sih. Nggak juga kan? Enggak juga sih. Terus misalkan ada nyamuk, gatal, kita enggak masalah. Nggak masalah ya. Yang penting tidak nyentuh HP atau melakukan kegiatan lain untuk lari dari perasaannya. Bisa jadi saya rebahan, habis itu enggak, kalau 10 menit boleh itu lari. Iya. Bisa jadi. Kerasa kok. Tergantung sampean. Kalau sampean memang rasanya nggak enak, tak mengguling aja, berarti lari. Iya. Iya. Sampean tahu, kalau lari pasti sampean aslinya tahu. Begitu. Iya. Atau merem, itu lari. Tapi kalau yang orang-orang yang baru awal-awal melakukan ini, kan biasanya belum sepeka itu ya Mas. Biasanya kan mereka nggak tahu kan. Nggak tahu. Kecuali kalau kita sudah, saya kan sudah boleh dikatakan sudah cukup lumayan apa? Hah? Bukan pakar. Maksudnya sudah mulai peka ya, belum, walaupun belum mungkin belum maksimal, tapi paling enggak kan sudah ya merasakan, bisa merasa. Tapi kan bisa kalau merasakan gejolaknya. Biasanya mayoritas pria susah karena dituntut untuk tegar, ya kan? Iya. Dia nggak boleh mengalami perasaannya kan? Iya, betul. Kan didikannya gitu. Nah itu, makanya sebetulnya wanita lebih mudah tercerahkan daripada pria. Aslinya. Cuma kebanyakan wanita ketika mereka tercerahkan, mereka nggak keluar. Nggak ada hasrat untuk nyebarin ke orang, nggak ada. Hasrat nyebarin ke orang itu hanya ada di diri pria. Makanya semua guru pasti pria. Kalau cewek ya udah, mereka enjoy dengan hidupnya. Banyak cewek tercerahkan, tapi ya mereka tidak menunjukkan eksistensinya. Berarti rasanya kalau mau dihitung, banyak kan cewek. Secara gender ya. Iya. Oke. Intinya uang itu aslinya gampang, asal kita sudah nggak butuh. Sama. Ketika ada aslinya, ada dua tipe manusia itu. Mereka yang obsesi terhadap uang sama obsesi terhadap cewek. Biasanya kalau orang terobsesi sama cewek, dia nggak nikah-nikah. Susah dapet cewek. Bener nggak? Iya. Ada kasus? Ya, saya ngalami juga. Iya kan? Nah, sama bisa nikah akhirnya gimana? Aslinya ya satu, desakan orang tua. Enggak, sampai bisa dapat kenalan sampai akhirnya pacaran, nikah itu gimana? Wah, sih saya bukannya kesusahan dapat pacaran. Istri saya tuh nomor 18. Anak ke-18. Pasangan ke-18 pacaran. Isi. Pacarnya tuh loh. Oh alah, ya. Nah, kan bisa punya pacar 18 kan karena sama nggak butuh cewek kan? Iya, nggak obsesi kan? Bosen tinggal. Iya kan? Sama nggak terobsesi ke cewek kan? Kalau sama bisa menerapkan ke uang, kira-kira gimana? Ikut tuker ke uang. Kan tinggal ditukar aslinya. Kenapa ke uang nggak bisa? Why? Gak tahu. Nggak, sama aslinya tahu ya, Ben. Cuma macak nggak tahu. Loh, tapi memang nggak tahu Mas, kalau misalnya saya tahu nggak mungkin ke sini. Aslinya kan prosesnya sama. Ada orang yang pingin banget dapet cewek, malah nggak dapat. Tapi begitu dia nggak pingin cewek, dia nggak obses, dia merasa lengkap dengan dirinya sendiri, tiba-tiba banyak cewek datang. Ya kan? Sama, ketika sampean bisa menyadari rasa kekurangannya, sampai sampean akhirnya gak butuh uang itu akan datang dengan sendirinya. Nggak mesti lewat forex. Oke? Ya, yang jalannya banyak. Memang saya enggak ya kan? nyadarin. Bisa aja tiba-tiba sampai dapat proyek, atau tiba-tiba apa, kan nggak ada yang tahu. Atau tiba-tiba sampai ditawari jadi florist, kan nggak tahu kan? Kan bunga mahal kan? Siapa tahu, nggak ada yang tahu. Sebentar Mas, yang masalah tadi itu sebenarnya bukan karena saya enggak butuh, tapi karena saya cari
cari tipe tertentu. Hmm. Jadi saya pernah dekat dengan seseorang, orang itu terus terpisah jarak. Hmm. Saya nyari yang tipe seperti itu. Hmm. Begitu tidak sama, tahu ada yang tidak sama, saya tinggal. Tidak sama, saya tinggal. Tidak sama, saya tinggal. Sampai terakhir ke istri saya ubah mindset. Saya cari yang tipenya kebalikannya yang dulu. Baru akhirnya nikah sama istri saya. Enggak, maksudnya sampai bisa dapat 18 cewek itu kan aslinya sampai merasa lengkap sama diri sendiri kan. Bukan merasa butuh banget kan. Aku merasa diriku wah soalnya. Hah? Aku merasa diriku mirip Andy Lau. Oh. Ya mirip sih aslinya ya. Mirip sih. Yo, enggak sih, sebenarnya ya enggak, Neng. Dapatkan paket lengkap ebook Lautan Keberlimpahan di sini. Hubungi 082231034524. Jadi ya itu saya yang pernah cerita ke Mas Riko itu. Saya tidak punya idola waktu masa kecil. Istri saya pun saya dapat itu boleh dikatakan salah satu filmnya Andy Lau yang Moment of Romance. Bad Boys dapat anak orang kaya. Jadi ya enggak, pertanyaannya gini. Kenapa sampean bisa dapat 18 cewek sedangkan orang lain satu aja susah? Kalau itu sampean ketemu jawabannya, selesai urusan uang. Sampean nyari cewek? Kenapa? Nyari cewek yang 18 itu? Atau tiba-tiba ketemu aja? Ada yang kenalan, ada yang dikenal. Enggak, sampean secara mental berusaha enggak? Ya apa ya? Saya cuma nyari satu tipe aja sebenarnya. Nyari satu ini tipe. Ada yang mirip. Jadi saya dulu waktu kuliah tahun 97 saya ketemu 96. Saya ketemu satu cewek. Saya suka banget sama dia. Terus sebenarnya dia sudah punya pacar. Tak bikin sampai putus dengan pacarnya. Terus ternyata dia lulus SMA diminta sama keluarganya untuk pindah ke Bali. Saya tetap di Semarang. Akhirnya ya sudah, saya lepas. Terus setelah itu saya terobsesi untuk dapat yang tipe seperti itu. Jadi akhirnya cari. Dulu di universitas itu sampai dapat julukan 1 semester 2 cewek. Oke. Jadi gini, ketika sampean obses ke tipe tertentu cewek, sampean akhirnya nyari membabi buta kan? Iya. Akhirnya gagal gitu kan? Bukan gagal dapat. Sampean tinggal. Dapat nggak cocok saya tinggal. Gagal kan berarti kan? Iya. Nggak sesuai harapan kan? Betul. Sama nggak kasusnya? Iya. Ketika sampean obses ke uang pasti gagal. Iya. Di akhir ketika sampean ya udahlah, balik ini ke apa? desain awal. Bukan ke desain awal. Jadi maksudnya tipe yang saya suka saya cari kebalikannya. Dibalik kan? Iya. Ya sama kayak sampean yang obses sama uang dibalik nggak obses. Obsesnya kan hilang. Caranya balik obses ke uang itu yang nggak tahu Mas. Lah sampean dulu gimana? Dulu soalnya sudah kepepet, orang tua ngejar-ngejar. Terus kepepet kan? Intinya kepepet kan? Iya. Orang ketika kepepet dia menyadari keterbatasan kepalanya. Oh, ini berarti keterbatasanku ini. Soalnya aku ada tipe cewek tertentu. Nah, ini yang menghalangi aku. Nah, sama kayak sekarang. Oh, berarti obsesi terhadap uang, batasan bahwa aku harus dapat uang banyak dari forex. Oh, ternyata ini membatasi. Baru dibalik. Ternyata uang bisa dapat dari floris, dari batu bara atau dari mana, kan nggak tahu kan. Nah, itu. Kan nggak ngapa-ngapain dapat uang, dapat emas. Iya kan, nggak ngapa-ngapain kan? Iya. Sama. Intinya, tapi masalahnya nggak ngapa-ngapain dapat emas, tapi ada keluarga yang meninggal. Itu yang saya nggak suka. Waktunya meninggal. Ceritanya lain. Sekarang tak tanya, mau sampean dapat warisan atau enggak, keluarganya tetap meninggal enggak? Iya. Ya tetap kan. Kaitannya apa? Saya merasa sampai saya sempat merasa gak layak, soalnya
dulunya saya deket sekali, terus sejak saya nikah itu agak sedikit menjauh. Oke, oh ya berarti ketika sampean dapat warisan, sampean ada rasa bersalah, akhirnya warisannya habis. Iya. Iya kan? Ya lebih tepatnya seperti itu, Mas. Harusnya disadari rasa bersalahnya. Kalau itu belum tersadari ya nanti pasti habis-habis aja kalau sampean dapat uang. Karena ada rasa tidak layaknya. Sampean merasa uang yang didapat tanpa jerih payah itu nggak layak dimiliki. Iya. Iya kan? Iya, ada pemikiran seperti Sampean itu juga. pingin itu uang itu dapatnya itu dari kerja keras. Kayak sampean forekan, ini sampai akuala terus lah. Kok sampean ingin dapat satu momen yang besar, setelah momen kekalahan sampean langsung menanjak ya. Iya. Dengan itu sampean merasa dirinya itu terakui. Iya. Iya nggak sih? Nah sekarang tak tanya lebih dalam. Waktu kecil atau remaja sampean pingin diakui bapaknya sampean nggak? Iya sih. Iya kan? Saya ini lebih anak tunggal tapi tidak diperlakukan seperti anak tunggal. Dan sampean ingin diakui kan sama Ya, boleh bapaknya. dikatakan seperti itu sih. Ingin dapat validasi lah. Iya kan? Ya papa, ya mama. Tapi sampean nggak dapet itu. Iya kan? Iya. Terus sekarang sampean pingin diakui siapa? Kalau misal ada cara mudah dapat uang sama cara susah, sampean pasti milih yang susah. Bener nggak? Iya. Iya kan? Pasti kan? Karena kebutuhan sampean itu hasilnya bukan di uangnya, Kebutuhan diakuinya. diakui. Nah sekarang tak tanya, sampean pingin diakui siapa? Diri sendiri? Sebenarnya sih begitu Mas Riko tadi tanya, yang terlintas di sini tuh langsung anak. Anak. Tapi padahal anak-anak saya semua dekat semua ke saya. Iya kan? Tapi kok aneh gitu loh. Ya nggak Maksudnya, aneh. Ya berarti sampean memang berarti ego ingin saya. diakui anak. Oh papaku ini pekerja keras gitu kan? Iya sih. Iya kan? Ya, Iya kan? anak-anak saya selama ini lihat saya nyantai, Nyantai. kumpul-kumpul dengan mereka. Tapi Ya sampean memang pingin have fun, tapi lama-lama saya juga berpikir ya apa ya. ya disadari. Hasilnya ujung semuanya itu pangkalnya di orang tua sampean. Lah, pangkalnya. Iya. Kepahitannya itu enggak bisa, susah sekali ngilanginya, Mas. Pahit apa? Kepahitan sama mama papa saya. Jadi Nah, sekarang tak tanya balik, yang suruh ngilangin siapa? Tapi kalau enggak dihilangin merasa jengkel terus loh. Padahal sudah saya sudah bahkan sudah di kereta itu berasa nih, wah rasanya kok berkelimpahan, sampai saya kontak ke Pak Timothy. Tim, ini kok aku gak pernah sejak berendam 2 kali itu langsung bisa merasakan berkelimpahan sing kayak di bukunya Mas Riko. Tapi begitu nyampe Semarang, di counter sama pikirannya sampean. Bukan, ya kan? Bukan di counter. Mama saya itu punya sifat yang ini. Saya ngomong gitu ya. Terus misalnya papa saya ngelakukan apa, saya ngomong, Pak, ojo gini-gini. Mama saya langsung nyautin, ojo emosian. Padahal saya enggak emosi sama sekali. Lama-lama digituin terus. Malah emosi. Iya. Dipancing untuk emosi. Saya sampai bingung, ya apa ya? Nah, sampean sudah praktek yang mandangin foto bapak ibu? Sudah. Apa yang muncul? Sudah datar. Hah? Sing saya heran itu sudah datar. Kemarin malam. Nah, sekarang tak tanya, itu benar-benar datar atau sampean nggak mau mengeluarkan semuanya? Nah, itu yang saya nggak tahu. Bedanya tipis. Mungkin saja sampean takut rasa yang nggak enak ini muncul dan terlalu nggak enak, akhirnya sampean pendem. Nggak usah lah. Fotonya itu saya pandangin seringnya berdua. Jadi tidak satu-satu aja. Satu-satu ya. Satu-satu. Kalau berdua sampean pasti pikirannya bingung. Yang mana ini? Ya kan? Satu-satu. Soalnya dua-duanya nyambung. Setiap papa saya ada kesalahan yang dijadikan pelampiasan saya biasanya. Mama saya. Tapi di kepala sampean satu. Ketika sampean mandang fotonya mama ya cuma mama tok. Meskipun nanti ada kaitannya ke ayah. Tapi kalau sampean mandang dua-duanya nggak connect. Mandang salah satu. Oke.
kelihatan loh tadi ketika aku bilang sampean butuh diakui ayah sampean lo mau berbes milih. Rasa nggak ya men? Ya berasa enggak enak sih. Iya kan? Iya. Berarti kan masih ada. Iya kan? Iya. Ya enggak. Cuma siapa ya? Sebenarnya saya mulai sadar itu tahun 2013. 2013 itu saya pertama kali ketemu Pak Timothy. Jadi selama sebelumnya itu saya enggak sadar masalah saya itu apa, enggak sadar. Setelah sadar itu baru ingat semua kejadiannya, seperti kayak papa saya itu kalau dulu waktu saya kecil SD itu mukul itu pakai bambu yang panjangnya 3 meter. Terus mama saya itu kalau ngajak itu pakai karet putus 22. 2 putus 3. Padahal masalahnya sepele, hanya gara-gara minta ikan hias. Minta apa? Ikan hias. Oh, Anak umur 5 tahun kan kalau lihat ikan iya, hias suka. kan suka. Minta enggak boleh nangis, langsung diseret pulang, dihajar habis-habisan. Nah itu awalnya sudah enggak ingat, mendadak keinget semua. Terus mulai jadi ini ya, tapi perubahannya memang membaik. Cuma yang saya masih penasaran itu kenapa kok gak bisa melepas kepahitan yang itu gitu. Nggak dilepas, dicintai kepahitannya. Dicintai kepahitannya. Jadi bukan dalam artian sampai nandang kepahitannya ke ruang gym, enggak. Sampai perlu kepahitannya. Ibaratnya kepahitannya ini HP-nya coba sampai cintai HP-nya. Kayak gitu. Jadi bukan sampai benci HP-nya, sampai berusaha tendang. Malah dia ngelawan. Makanya nggak hilang-hilang. Nah sekarang tak tanya, ketika sampai kepahitannya muncul, sampai apain? Atau sampai ngapain? Marah biasanya. Marah ke? Ya ke mama. Ya berarti sekarang jangan marah. Ketika kepahitannya muncul, ketika kesedihannya terkait mama, papa kan mungkin tiba-tiba waktu malam keinget gitu loh. Tiba-tiba kan rasanya nggak enak kan? Iya. Sampai ngapain biasanya?